wabarakatuh, dan selamat malam para mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah mekatronika. Berjumpa dengan saya, Lutfi Hasrudi Siregar, dosen pengampu mata kuliah mekatronika 1. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang pembahasan rencana pembelajaran semester atau RPS mekatronika, ada dibagi 16 pertemuan, di mana di dalam 16 pertemuan itu terdapat di pertemuan 8 itu UTS, dan di pertemuan 16 itu adalah UAS. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu tentang mekatronika. Pembahasan minggu pertama adalah apa itu mekatronika. Nah, mekatronika ini merupakan mata kuliah yang dijumpai di beberapa program studi seperti program studi teknik industri, program studi teknik elektro, mesin, dan informatika. Nah, mekatronika sendiri merupakan mata kuliah pengembangan yang baru dibuat ya seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Nah, tujuan dari perkuliahan mekatronika ini harapannya mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan contoh-contoh aplikasi yang termasuk di dalam mekatronika. Sementara itu juga harapannya mahasiswa memahami tentang mekatronika itu apa. Adapun buku acuan yang bisa kita ambil atau boleh kita cari, ada 3 seperti yang saya tayangkan ini. Namun memang ada juga buku saya yang mungkin beberapa minggu ke depan akan luncur tentang mekatronika juga. Jadi untuk sementara boleh pakai ini, tapi saya mengacu pada buku saya sendiri sebenarnya, karena mungkin covernya belum keluar dari Kiara, jadi bukunya belum bisa saya tampilkan di sini. Tapi mungkin dalam beberapa minggu ini akan luncur buku saya ketiga mekatronika ya. Yang pertama itu buku tentang riset operasi, kedua tentang teknologi terapan, ketiga mekatronika, dan keempat pengetahuan bahan. Adapun pembahasan tentang mekatronika untuk minggu pertama ini adalah tentang pengantar mekatronika, sensor, aktuator elektrik, sistem mekanik, kendalian berbasis mikroprosesor, mikrokontroller, pemrograman PLC. Nah, mungkin ini terlalu melebar pembahasannya, nanti kita akan mempersempit cuma sampai aplikasi tentang mekatronika. Baik, sejarah mekatronika itu tak terlepas dari perusahaan Yaskawa Electronic Corporate. Ya. Pada tahun 69 ini Yaskawa sudah memperkenalkan yaitu 4 sistemnya, itu motion control, sistem engineering, robotik, dan informatika teknologi atau information teknologi. Tahun 69 itu mekatronika disebut meka dari mekanisme, tronic dari elektronik. Jadi penggabungan 2 kata itu mekanisme dan elektronik, jadi mekatronika.
Dengan kata lain, teknologi dan pengembangan produk akan sinergi dengan penggunaan elektronik dalam mekanikal yang saling terikat dan terstruktur. Mekatronika secara harfiahnya itu ada sinergisitas yang terpadu antara ilmu mekanikal dengan elektronika, teknik pengaturan dan kontrol dalam desain, industri manufaktur, serta proses produksi. Sehingga mekatronika itu penggabungan beberapa disiplin ilmu. Mekatronika juga bisa diartikan aplikasi yang kompleks dalam membuat keputusan dalam operasi sistem mekanikal. Bisa juga disebut aplikasi yang kompleks dalam membuat keputusan dalam operasi sistem mekanikal dan sistem mekatronika tidak hanya sebagai sistem yang memadukan elektrikal dan sistem mekanikal saja ada, tapi lebih daripada sistem kontrol. Tapi mekatronika keterpaduan yang komplit dari semuanya. Nah, di Indonesia sendiri mekatronika digaungkan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2008. Nah, sehingga keluarlah definisi tentang mekatronika adalah sinergi iptek dari teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan yang bermanfaat untuk merancang, membuat atau memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem agar dicapai tujuan yang diinginkan. Jadi mekatronika itu diproklamirkan atau digaungkan atau dikeluarkan definisinya pada tahun 2008 di Bandung. Nah, ini adalah skema atau gambaran tentang ilmu mekatronika. Di sini bisa dilihat ya, mekatronika sendiri itu adalah gabungan beberapa disiplin ilmu. Ya. Nah, kalau yang di atas ini fisika, di mana fisika itu berkaitan dengan mekanika atau aktuator, yaitu mekanik. Ini di sini bisa teknik mesin ya. Teknik mesin bisa di sini ya. Kemudian di samping fisika itu ada juga logika, di fisika dan logika. Nah, di mana dalam cakupan disiplin ilmu fisika itu termasuklah di sini yaitu mekanika aktuator, sensor, dan pemodelan. Nah, sementara kalau di dalam logika itu kita berbicara elektronika, sensor, sistem kendali, informatika atau controller, pemodelan, dan sensor. Nah, kesemuaan itu dicakup dan bisa dihimpun dan dirangkum menjadi satu disiplin ilmu yang disebut mekatronika. Nah, pada awalnya bidang mekatronika diarahkan pada 3 target. Target dari mekatronika itu adalah ya pasti penghematan atau saving energy. Ya, mekatronika diharapkan dapat memberikan saving energy. Kemudian pengecilan dimensi atau meringankan peringanan berat dari suatu produk. Kemudian peningkatan kehandalan atau reliability. Jadi ada 3 prinsip dari ilmu mekatronika, di mana antara lain itu adalah penghematan, pengecilan dimensi, dan kehandalan.
Manfaat penerapan mekatronika itu pasti meningkatnya fleksibilitas di suatu mesin atau di suatu sistem kerja. Jadi manfaat penerapan mekatronika lebih fleksibel. Pengerjaan di mana awalnya dia kaku jadi fleksibel, artinya bisa dikerjakan manusia mesin atau mesin seluruhnya. Tapi untuk sekarang memang banyak pekerjaan-pekerjaan sudah digantikan dengan mesin dan artificial intelligence. Kemudian manfaat mekatronika juga meningkatkan kehandalan, artinya kehandalan suatu produk lebih meningkat dan lebih optimal dengan diterapkannya ilmu-ilmu mekatronika. Nah, mekatronika juga diharapkan lebih meningkatkan presisi dan kecepatan. Ya, bisa kita lihat hal ini di mesin-mesin otomasi di dalam suatu industri ya. Kalau dikerjakan dengan manusia, misalnya memahat kayu, memang itu bisa presisi, tapi kalau kita menggunakan sistem kendali yang berbasis mekatronika, hal ini akan lebih presisi dan lebih baik lagi ya, sehingga mengurangi atau bisa memotong waktu kerja atau sistem produksinya, dimana kalau dengan pengerjaan manusia sistem produksinya lama, sementara dengan mekatronika lebih cepat. Di sini bisa dilihat komponen utama dari mekatronika, di mana mekatronika itu berhubungan dengan mechanical engineering, ya, teknik mesin. Jadi materi-materi tentang teknik mesin, misalnya tentang PLC, apalagi ya hidrolik, pneumatik, itu termasuk dalam cakupan mekatronika. Sehingga di dalam mekatronika ini selalu harus berhubungan dengan sistem komputer. Contoh misalnya sistem pneumatik, atau lebih kita kenal inilah ya PLC, Programmable Logic Control. Nah, itu biasa memang harus mempergunakan atau melibatkan informasi teknologi, yaitu komputer di sini. Nah, di sini komputer juga bisa berjalan dengan baik bila kita mempunyai ilmu tentang electrical engineering atau teknik elektro, di mana komponen-komponen komputer ini kan terdiri dari IC, resistor, kemudian transistor dan sebagainya. Ini berhubungan erat dengan elektrikal. Nah, elektrikal sendiri ini akan bisa berjalan kalau dia mempunyai atau mendapat prinsip mekanikal atau prinsip-prinsip permesinan ya. Jadi banyak prinsip-prinsip permesinan atau prinsip-prinsip elektro itu mengambil prinsip mesin, dan mesin juga banyak mengambil tentang prinsip elektro, karena mesin juga bergeraknya energinya dari listrik atau dari energi lain. Ada energi renewable energy, ada energi apa ya konvensional seperti energi fosil dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan erat tiga ini, sehingga muncullah ilmu yang dinamakan mekatronika, penggabungan misalnya tentang informasi teknologi, tentang electrical engineering dan mechanical engineering.
elemen-elemen dalam mekatronika ya pasti ada gabungan dari elektro, informatika, dan mesin. Di mana di dalam teknik mesin dikenal dengan mekanisme mesin. Di sini mungkin ada roda gigi, piston. Kemudian elemennya ada namanya sensor. Elemen mekatronika selanjutnya controller, rangkaian penggerak, dan aktuator. Aktuator ini yang menjadi peubah dari energi satu ke energi yang lain. Ya, aktuator. Jadi rangkaian penggerak ini yang berhubungan dengan elektronika. Ya. Sistem kontrol juga termasuk. Nah, sistem kontrol juga ini berhubungan dengan pemrograman di dalam komputer. Ya, yang kita akan bicara tentang sistem logika, ya, tentang sistem-sistem yang berbau tentang pemrograman itu masuk di sini tuh. Nah, sementara di sini rangkaian penggerak itu masuk ke sistem elektronik. Sensor sendiri ya berhubungan dengan dioda, resistor, dan sebagainya. Ya, sehingga ini sangat berhubungan sekali. Nah, sistem mekatronika tadi sudah disebutkan di dalam teknik mesin ada namanya aktuator, di mana aktuator itu ada DC motor DC, stopper motor, servo motor, hidrolik pneumatik. Ini dalam cakupan sistem mekanikal. Nah, di dalam aktuator ini akan berhubungan menjadi sensor ya. Sensor itu ada switches, strain gauge, dan sebagainya, digital coder dan sebagainya. Kemudian sistem mekanikal ini masuk ke input sinyal, conducer, and interface. Ya, kemudian masuk digital control, arsitektur. Di situ ada logika, ada PLC. Nah, kemudian masuk output signal kondisi. Nah, dalam sini masuk juga ke aktuator, sinyal outputnya masuk ke aktuator di mechanical system, dan bisa juga outputnya ke graphical display atau di LCD. Baik, saya rasa sampai di sini saja ya pertemuan kita. Untuk mekatronika, alat-alat mekatronika bisa dijumpai contohnya seperti alat mesin cuci, kemudian printer, scanner, apalagi ya, AC. Nah, itu merupakan alat-alat yang termasuk mekatronika. Jadi alat-alat di sekitar kita bisa kita dilihat bahwasanya konsep-konsep mekatronika sudah ada dan berkembang terus-menerus. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya tentang mekatronika untuk minggu pertama. Adapun pertanyaan boleh nanti di WA atau di share di grup LMS-nya, Lendeng Manajemen Sistem yang saya bangun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.